60 cm ini udah bisa, kalau untuk tingginya udah bisa untuk sampai panen. Udah bisa untuk sampai panen juga bisa. Namun kalau untuk transit saya sarankan umur 3 bulan dipindahlah ke kandang umbaran. Ini per apanya ruangannya? Per sekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Anak Pak Tani. Kita lagi ambil anak ayam dari mesin. Oke. Sehat-sehat, lincah, semok-semok. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, semok-semok, sehat-sehat. Ya, ilmu akal-akalan kami juga. Nggak ada basicnya di ilmu pertanian. Hasil ilmu belajar, ilmu pengalaman, ilmu bertanya, ilmu berbagi. Ya, ini baru netes. Sehat-sehat, lincah-lincah. Ini ada pesanan orang. Udah bisa pesanan? Masih ada, Bang. Jadi. Ini lagi yang beres-beres atau berburu mecah itu. Oke, sesuai dengan permintaan, kali ini kita akan membahas tentang ukuran kandang yang saya buat. Sebelumnya saya ingin bercerita tentang basic saya, karena kebetulan banyak kali kawan-kawan yang pengen, "Bang, itu ukuran kandangnya berapa? Bagaimana teknisnya?" Sebenarnya ini mutak dari isi kepala saya semua. Terus dikombinasi dengan kawan-kawan rekanan tempat saya bekerja di sini. Kami bekerja sama, memakai ide kami masing-masing tertuang sehingga tercapailah kandang yang seperti ini. Ya, ada referensi-referensi sedikit dari peternak-peternak yang lainnya. Saya ini tidak ada basic di pertanian, cuman basic paling dari orang tua ya. Dididik dengan ayah saya asli pure petani, mama saya petani, kakek saya, atuk saya, opung saya, semua keluarga saya petani. Bahkan yang pur PNS juga nggak ada, ya pure petani semua, petani kampung-kampung. Saya juga mengenyam pendidikan di bidang hukum pidana. Saat ini juga lagi mendalami konsentrasi di S2 juga tentang hukum pidana. Jadi saya merasa nggak punya ilmu sebenarnya gitu, tapi karena kawan-kawan rekan-rekan ingin tahu, baik saya akan review tentang kandang saya. Oke, mengenai tinggi ya. Tinggi ini bentar ya. Ini kembali, tadi saya nggak bisa ngukur sendiri nih, kembali kita review. Cak, ini tinggi nih, tinggi dari situ sampai ke bawah berapa? Ini tinggi berapa deh? Sekitar 1 meter, 2 meter, Bang. 2 meter ya? 2 meter. Ini 1 meter ya? Enggak lah, 1 meter. 1 meter ya, hampir 2 meter, 2 meter. Tinggi 2 meter dari bawah. Lebarnya nih? Lebar 1 meter. 1 meter lah kita bilang, 1 meter 5 cm. 5 cm. Ini jarak ini sini 31. 30 cm. Di bawah juga Dari lantai bawah ke sini 40. setengah meter lah, 30 cm ya. Iya. Terus
tinggi per Tinggi ruangannya itu kandang 60 sekitar 60 cm ya. 60 cm. 60 cm ini udah bisa, kalau untuk tingginya udah bisa untuk sampai panen. Udah bisa untuk sampai panen juga bisa. Namun kalau untuk transit saya sarankan umur 3 bulan dipindah lah ke kandang umbaran. Ini per apanya ruangannya? Per sekat dia 1 meter. Ya, Bukan 1 meter ini. Ini meterannya lain ini. Nah, ini 1 meter 80. 1 meter 80. 1 meter 80. 1 meter 80. Beda-beda. Ini 118 juga kan? Hah? Sama 18 semuanya. Sama ya Bu. 18. Jadi ini sistem pintunya saya buat seperti ini. Ini bisa dilihat sendiri. Ini saya buat pintu kayu, engsel kayu, bisa dibuka seperti ini. Oke, biar gampang, mudah. Ini jarak ini, Dek, jarak tempat pakan. Sekitar 5 cm. 5 cm, 5 atau 6 cm. Silakan dibuat. Ini masih diganjal karena kecil, takutnya kita masih keluar. Nanti bisa dibuka. Ya. Bisa dibuka. Kalau dia kepalanya kesempitan nanti dia bisa dibuka. Kalau kecil karena si adik kemarin bilang dia bisa. Sewaktu umur 1 bulan saya pindahkan kemari, dia bisa keluar. Gitu ya. Untuk tempat pakannya sendiri, pipa terserah mau pipa berapa. Ya. Panjang ke sana. Ya. Buat ganjel. Kalau yang sini saya buat kiri kanan supaya apa? Supaya muatnya lebih banyak. Kapasitas ayamnya bisa lebih banyak. Kalau yang seperti ini kan ada mepet ke tembok. Saya buat sebelah aja. Cuman dia muatnya jadi sedikit. Kalau ini kira-kira paling 15 ke 20 ekor ya, Li? Iya. Sampai panen ini paling 15 ke 20 ekor satu ruangan ini. Kalau ini yang kiri kanan dia bisa sampai 2 kali lipat dari yang sana. Karena kan dia bisa tumbar. Kasihannya gini, kalau dia kuncinya gini, kalau dia makannya dia antri, berarti sudah kepenuhan. Lebih baik dia dibagi ke ruangan yang lain gitu. Nah kalau di sini dia kan bisa nggak antri, bisa sebelah sini satu, sebelah sini satu, kiri kanan ini. Jadi dia bisa lebih banyak. Kalau ruangannya sih besar gitu, tapi kalau tempat pakannya kecil, tidak bisa berbagi, kasihan ayamnya gitu. Dia jadi berakibat dia nanti besarnya nggak merata, ada yang kerdil gitu. Dia yang kalah dari temannya itulah yang terus-terusan kecil gitu. Oke. Sirkulasi udara silahkan dibuat, wajib sirkulasi udaranya bebas, itu penting bagi ayam. Ini tingkat 2 sama, ukurannya sama, tinggal kawan-kawan buat aja. Mengenai laci silahkan, mungkin sudah bisa lah buat laci seperti ini ya. Ini saya buat seperti ini, ini maggot ya. Saya juga sebenarnya belum rapi sih, itu juga masih baru apa. Oke, untuk di bawah itu maggot silahkan, sudah bisa dicontoh silahkan. Ini panjang sekitar 10 meter sampai ke sana. 10 meter terbagi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kandang dari sana ke sana. Dari ujung sana sampai sana itu 7 kandang. Tingkat 2. Tingkat 2. Ini juga 1, 2, 3, 4. 4 kandang tingkat 2. Ini sudah cukup. Ini ayam kita. Lagi kita setting untuk indukan. Ya. Oke. Ini asli isi kepala, semua isi kandang ini, pembuatan kandang ini asli pemikiran kami, nggak ada yang spesial gitu mengenai teknis apa ukuran, nggak ada. Jadi untuk pembuatan kandang saya sarankan sesuaikan aja dengan bentuk lahan yang kawan-kawan punya.
tidak usah terlalu baku mengikut ukuran saya ini, tidak usah, hanya referensi, mungkin sebagai petunjuk boleh. Kayak lantai gitu. Seperti lantai atau seperti mungkin ukuran ini, saran saya menggunakan kayu. Ini kayu yang dibelah-belah, jangan bambu. Saran saya jangan bambu. Bambu itu kecuali mungkin bisa teknis bambunya bisa kuat ya. Saya nggak tahu, mungkin caranya bisa dia tahan dari bubuk. Nah, kalau bambu sekuat apapun bambu, kalau sudah dia dibuat jadi alas, tidak diberi seperti mungkin orang dari Jawa-Jawa sana ahli untuk memperkeras bambu, bisa kuat. Kalau tidak, saran saya pakai kayu aja. Ini kayu seperti ini kayu. Oke. Saya sudah cukup. Ini juga kita lagi bangun kandang baterai. Saya juga lagi ada ide membangun kandang juga. Kandang saya nggak begitu rapi, tapi mudah-mudahan cukup untuk jadi referensi kawan-kawan. Ini kandang jago. Ini saya lagi bangun. Saya gunakan apa yang ada, tidak usah. Ya, zaman sekarang ini kayu cukup susah. Saya gunakan apa yang ada. Kayu ini kayu bulat yang kuat. Saya temukan di daerah semak-semak di seputaran tempat saya tinggal. Itu mengenai kandang BSF yang kepada referensi ada di video di bawah. Silahkan dicek video-video saya. Ini juga mengenai kandang ini sudah saya bahas juga. Ya kan? Inilah keseluruhan review dari kandang saya. Oke, yang penasaran melihat kandang saya, mau datang ke kandang, memang saya larang, mohon maaf. Saya larang kawan-kawan untuk datang ke kandang, bukan apa, sini aset-aset saya cukup rentan jika saya sembarang masukkan tamu-tamu kemari. Jadi sekarang silakan cek di video ini, silakan pelajari, jika menjadi contoh yang baik silakan diambil, jika bermanfaat. Selagi saya bilang, saya katakan inilah teknis atau mungkin cara-cara yang kami gunakan di kandang kami. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud juga untuk sebagai ahli. Kami ini asli hanya peternak kampung-kampung yang belajar sedaya upaya kami sendiri. Ya. Tidak ada guru-guru spesial dari kami hanya melihat dari senior-senior, apa yang menjadi kesalahan kami pelajari, apa yang menjadi kelebihan kami ambil, apa yang menjadi kekurangan kami perbaiki, hanya seperti itu. Lebih kurangnya mohon maaf kepada para senior, para ahli di bidang peternakan dan pertanian. Demikian review video saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Indonesia. Untuk masa Covid seperti ini, semoga ketahanan pangan dengan beternak bisa membantu negara untuk memperbaiki ekonomi. Salam sukses.